Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. 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 Di sorak-sorai Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Itulah sebabnya mengapa kita memilih Dia. Kita selalu memilih Dia dari apapun juga. Karena memilih Tuhan itu adalah bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita selalu dekat dengan Dia, mendengar suaranya.
dekat dengan Engkau, untuk selalu mendengar suara-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu indah yang telah Kau berikan bagi kami. Juga karena kemenangan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan Yesus. Sehingga kami ada di tempat ini, Tuhan. Kami tahu ini semua bukan karena kekuatan kegagahan kami, tetapi ini semua karena kasih-Mu. Ini semua karena kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih Bapakku, terima kasih. Engkaulah Tuhan kami. Kami rindu untuk selalu memuji-Mu, Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyembah-Mu.
Silakan duduk kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia sangat baik bagiku, bagimu, bagi kita semua.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan. Kami bersyukur Tuhan karena Kau luar biasa bagi kami. Kau yang selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kalau sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi kami. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Ajar kami mengerti akan kebenaran-Mu, supaya kebenaran-Mu itu tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, jika Kau mengurapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi. Kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali, saya juga mengucap syukur ya kalau hari ini anak kita Mbak Cici sudah bisa kembali ikut ibadah bersama-sama ya. Selamat Mbak Cici, Tuhan sudah memberkati, amin. Haleluya. Ya, sudah berapa lama ya? Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali belajar, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya akan ambil judul berperan dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Setiap orang yang ada di dalam kerajaan Allah harus memiliki sebuah peran, saudara. Ya, jangan sampai kita jadi orang percaya, kita tinggal di kerajaan Allah, tapi kita tidak melakukan sesuatu, saudara. Kita nggak memiliki peran apapun. Setiap kita pasti dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita nggak bisa diam, nggak boleh diam. Cuma ya yang penting saya ikut. Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberi kita sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita kembangkan. Pada pagi hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-16. Surat Roma pasal yang ke-16. Kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Baca kita agak panjang, saudara. Roma pasal 16 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita semua bangkit berdiri.
Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti saudara semua baca ayat yang genap. Roma pasal 16 mulai ayat yang pertama. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku juga ibu. Salam kepada Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Julia, Nereus dan saudara-saudara perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersama-samalah kamu dengan Jiwa Kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Paulus di akhir tulisannya kepada jemaat yang di Roma. Saudara, kalau kita melihat di sini, Rasul Paulus meskipun seorang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, dia tidak bisa bekerja sendiri. Rasul Paulus dia tidak bisa bekerja sendiri untuk apa? Menggembalakan jemaat di Roma. Dan kalau kita lihat di sini ada kalau saya hitung, kalau nggak salah hitung ada 32 nama. Mereka yang ikut membantu Paulus. Di antara ke-32 ini mereka mempunyai peran masing-masing di dalam kerajaan Allah atau di dalam jemaat Tuhan. Demikian juga kita saat
ini, mari kita merenungkan hidup kita masing-masing. Ya, apa peran kita di gereja ini, saudara? Untuk membangun gereja Tuhan atau untuk membangun kerajaan Allah. Peran saya ini apa ya? Saya gak bisa berjalan sendiri. Saya gak bisa menanggung sendiri, saudara, gereja Tuhan di tempat ini. Ya, sekali lagi saya tidak bisa menanggung sendiri untuk gereja Tuhan di tempat ini. Meskipun saya sebagai gembala, sebagai pemimpin, diperlukan saudara-saudara juga ikut berperan dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Ya. Sekali lagi mari kita renungkan kembali posisi kita, keberadaan kita di tempat ini itu sebagai apa? Kalau kita melihat tadi di antara 32 orang yang disebut namanya oleh Paulus, ya, saya yakin gak cuma 32 orang ini, tetapi lebih banyak lagi yang ikut membantu Paulus menjalankan pelayanan jemaat yang di Roma pada saat itu. Paulus perlu bantuan banyak orang untuk dia dapat menggembalakan, dapat memimpin jemaat yang di Roma, saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kembali mari kita merenungkan diri kita. Ya, peran saya di gereja ini apa ya? Apakah cuma ngebor-ngebor di kursi? Tiap minggu cuma datang, ya, minggu pagi datang, setelah dengar ibadah selesai pulang tanpa ada beban apa-apa. Apakah saya cuma bisanya nuntut saja? Wah, gereja ini kurang gini, kurang gini, kurang gini. Oh, ini kurang ini, tapi tanpa melakukan sesuatu. Saya percaya Tuhan menempatkan saudara ada di tempat ini bukan semuanya, bukan kebetulan, saudara. Sekali lagi, semuanya tidak kebetulan. Tetapi Tuhan punya maksud, punya rencana mengapa saudara ada di tempat ini. Kalau saya bayangkan, kayak Mbak Enda, Mbak Kasiti, Mbak Pani, jauh-jauh dari Singoploso ke Mangkujayan. Kenapa? Apakah nggak ada gereja sing luwih cidek, saudara? Benar nggak? Ya kan? Gereja sing luwih cidek ada. Tapi mengapa saudara ditaruh di sini oleh Tuhan? Tuhan pasti punya tujuan, punya rencana dalam hidup saudara. Kalau saya ngobrol dengan sesama hamba Tuhan, ketika ngumpul, saudara, ketika saya cerita jemaat saya ini, Tuhan tidak tahu kok jauh-jauh. Ada yang dari Sedran, ya, ada yang dari Ploso, ada yang dari Bendo dulu. Mengapa Tuhan taruh di tempat ini?
Dan mari kita tanya sama Tuhan, Tuhan, mengapa saya ada di tempat ini? Untuk apa saya ada di tempat ini? Dan saudara, sekali lagi saya gak bisa melaksanakan penggembalaan ini sendiri. Dan saudara, itu dianggap penting oleh Tuhan. Benar gak? Tuhan katakan kita ini seperti biji matanya, berarti sangat penting. Di hadapan Tuhan saudara, semua itu sangat penting. Sekali lagi sangat penting saudara. Tuhan anggap penting keberadaan saudara. Tiap-tiap individu pribadi kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Dan Tuhan membentuk setiap pribadi itu berbeda-beda. Gak ada yang sama. Dan Tuhan punya tujuan masing-masing buat pribadi kita. Dalam setiap peran dan pekerjaan dalam pelayanan itu penting. Mungkin banyak orang rasa aku tidak iso apa-apa, nyanyi gak iso, maju ke depan apalagi pelayanan di mimbar gak iso. Tetapi sekali lagi Tuhan menganggap penting peran saudara itu di dalam kerajaan Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Mari kita baca sebuah perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Mulai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Dibaca kita panjang-panjang bagian ini. Matius 25 ayat yang ke-14. Saya bacakan begini firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sampai di sini dulu. Jadi kerajaan Allah, hal kerajaan Allah itu seumpama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, pergi yang lama, saudara. Kalau mungkin zaman sekarang mau pergi ke luar negeri itu sehari bolak-balik saudara. Makanya saudara mau pergi ke Singapura atau ke Jepang, pagi berangkat, besoknya nyampe bisa saudara. Ya tak? Sesuatu pesawat saudara. Tapi kalau zaman itu, ya, zamannya Tuhan Yesus kalau mau pergi ke luar negeri itu pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Diganggu mimpi ya, saudara. Ya, musim buah kalau biasanya itu ruang biasa banyaknya. Ya saudara, orang yang pergi ke luar negeri itu pasti lama. Zaman itu, kalau zaman sekarang
2 hari, 3 hari sudah bisa bolak-balik. Ada paket pergi ke Cina cuma 4 hari, saudara. Tapi zaman itu gak bisa 4 hari, pasti saya juga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ia memanggil hamba-hambanya, mempercayakan harta kepada mereka. Karena perhatikan, mempercayakan harta. Berarti apa? Tuhan itu seorang pengusaha yang kaya. Ayat selanjutnya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Perhatikan saudara, di sini Tuhan itu yang empunya kerajaan Allah memberikan masing-masing menurut kesanggupan. Tuhan ini gak pukul rata, semua dikasih 5, enggak. Atau semua dikasih 2, enggak. Tetapi masing-masing diberikan, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, menurut kesanggupannya masing-masing. Tapi paling enggak diberi 1 talenta. 1 talenta itu coba dicari di kamus. 1 talenta itu berapa? Saya lupa tadi ketika persiapkan nggak ngitung. 1 talenta itu zaman sekarang kalau duit itu jadi miliar. Ini yang bawa Alkitab di belakang ada itu biasanya. 1 talenta. Oh, 600 juta hingga 1 miliar kayak ini. Ya. Kalau diuangkan sekarang ini, zaman sekarang ini, Tuhan memberi kepada saudara harta. Setiap orang paling tidak, kita ambil angka yang paling bawah saja, 600 juta atau sampai 1 M. 600 juta. 600 juta itu nilai yang besar atau yang kecil? Besar. Itu yang paling kecil, saudara. Ya. Yang paling kecil, paling tidak saudara menerima harta yang sangat berharga. 600 juta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Kalau yang 2 berarti 600 kali 2 1,2. Yang 5 berarti 3 M. Kira-kira kalau saudara diberi harta yang seperti ini, senang apa enggak? Senang enggak? Ulah rezeki tiba-tiba 600 juta. Ana sing 1,2, ana sing 3. Senang, tapi ya bingung. Sebab apa? Harta ini harus diolah. Tiba-tiba ada orang tak sini duit 600 juta. Terserah aku kok berusaha. Ada tak kasih 1,2, terserah kanggo usaha apa.
pasti ketika kita mau terima itu, apa yang kita kerjakan? Mau seneng-seneng toh? Yang akan saudara kerjakan apa? Mulai mikir, kanggo apa ya? Tuhan tahu kesanggupan kita, kemampuan kita. Kanggo apa ya? Bisa saya katakan buat kita, gampangannya uang 600 juta atau 1,2 sampai mati ngumpulnya gak bisa segitu, saudara. Gitu kan? Tapi akhirnya kita harus berpikir kanggo apa ya? Sebab Tuhan kita itu pengusaha, saudara. Yohanes 15 ayat yang pertama katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan Yesus, dan Bapakkulah pengusahanya. Kalau seorang pengusaha ketika dia melakukan sesuatu, melakukan transaksi, memberi sesuatu, apalagi ini tak pinjemin modal. Pengusaha itu pasti mikir juga apa, saudara? Gula untung juga. Ya lah, gak ada pengusaha satu rugi gak apa-apa. Itu bukan pengusaha. Sing gak rugi gak apa-apa, sing penting iso mlaku, saudara. Gak ana hitung-hitungane, saudara. Sing penting, saya sering kali dengar orang itu ngomong, sing penting aku iso melu nurut mangan, tok wis cukup, saudara. Itu bukan mental pengusaha, saudara. Kalau pengusaha dia harus mikir, nyusun rencana, apalagi modalnya yang diberikan gede, dia harus mulai nyusun rencana. Saya ingat tahun 2016 lalu, saudara. Mungkin saudara masih ingat, saya di anak pesanan suruh bikinnya apa? Parkir motor, saudara, bersama Wito. Hampir berapa bulan itu? Hampir 1 tahun ya. Mulai bulan 6 sampai bulan 4, 10 bulan. Ya, Witonya sudah selesai 10 bulan. Kelanjutannya saya sendiri bolak-balik Jakarta, saudara. Saya diminta buat blueprint. Blueprint itu apa ya? Rencana bisnis, saudara. Saya yang bukan latar belakang apa? Bisnis, bukan latar belakang pengusaha, suruh bikin blueprint. Karena apa? Modalnya itu 1 unit sekitar 3M, saudara. Bayangin, suruh bikin blueprint. Ya otomatis saya biayaan ya. Saya belajar cari data-data, saya belajar bikin blueprint itu kayak apa. Selama itu keluarnya nama blueprint aja belum tahu, saudara, apalagi suruh bikin rencana bisnis lah gampangannya. Dalam 1 bulan, 6 bulan, setahun, paling tidak dalam 1 tahun. Rencananya apa? Apa yang akan dikerjakan? Saat itu saya langsung cari bahan-bahan belajar. Piye carane gawe sing jenenge blueprint itu, saudara.
mulai saya belajar, saya tanya sama orang yang ngerti, akhirnya jadilah blueprint itu. Punya rencana. Bapak kita adalah seorang pengusaha. Dia memberi sesuai dengan kesanggupannya. Bapak kita bukan bapak yang nganggur, saudara. Dia adil. Memang Tuhan beri beda-beda sesuai kesanggupannya. Kalau seandainya kita aja, saudara yang di tempat ini tiba-tiba dikasih 1 M, suruh usaha, bingung. Mau usaha apa ya 1 M? Bisa laku gak? Kalau kita cuma sanggupnya 1, ya Tuhan tahu boleh beri 1. Yang lain lagi diberi 2, yang lain lagi diberi 5 menurut kesanggupan masing-masing. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-15. Lalu dia berangkat. Yang seorang, ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Yang terima 5, dia langsung pergi. Pergi apa? Menjalankan uang itu, saudara. Menjalankan bisnisnya. Dan akhirnya tidak tahu berapa lama, akhirnya beroleh laba 100%. 5 talenta. Selanjutnya ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berangkat. Demikian juga, berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Yang 5 labanya 5, yang 2 labanya 2. Artinya apa, saudara? Labanya 100%. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia pergi, sama-sama pergi, saudara. Ia pergi dan apa? Menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang Tuhan. Kalau saudara perhatikan di sini, yang menerima 1 talenta ini gimana, saudara? Kalau menurut pandangan saudara, dikasih modal, tapi apa? Dia pergi, dia menyembunyikan modal itu. Yang 1 talenta ini, kalau saya melihat, saya perhatikan orang ini orang bodoh, dikasih kesempatan, gak mau. Diberi kesempatan untuk berkembang, gak mau. Pengennya ya wis koyo ini, dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang ya tetap koyo ini. Siapa yang mau hidupnya koyo ini terus? Ya. 10 tahun yang lalu begitu. Sekarang ini kayak ini podo koyok biyen. So 10 tahun lagi podo. Mungkin orang yang seperti ini punya prinsip hidupnya itu, kayak lagu itu gini, saudara. Aku masih
seperti yang dulu. Saudara mau nggak hidupnya kayak 10 tahun yang lalu? Kayak 5 tahun yang lalu lah. Orang punya prinsip gini, ya sekali lagi orang itu capek apa malas, bebal, dablek, wis bodho, terus apa lagi? Pokoknya sing elek-elek nancep kabeh sudah. Selanjutnya lama sesudah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Karena apa? Karena Tuhan itu seorang pengusaha dan dia nitip nih. Ini titipan nih saudara. Talenta itu dititip nih, bukan diberikan. Kalau diberikan wis masa bodoh atau apa. Kalau seandainya saya punya duit wakil kayak Mardiati, kita kayak 100 juta wis masa bodoh. So gak ngakok mana duitku biar kanggo apa. Nek dikene gak usah dibalekne. Atau selar mbok entek-entekne terserah. Tapi nek dikai modal mesti nakone sudah. Tuannya itu mengadakan perhitungan. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Tidak tahu berapa lama Tuhan itu pergi. Setelah pulang, dia mengadakan perhitungan. Yang 5 datang kepada Tuhan itu. Ia membawa laba. Saudara tahu laba? Untung. Untungnya berapa? 5 talenta. Berarti yang dibawa kepada tuannya totalnya berapa? 10. Kata Tuhan, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Dipercayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Selanjutnya ayat yang ke-21. Maka kata Tuhan, tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Dan perhatikan di sini. Kepada yang Tuhan itu memberi 5 talenta. Karena apa? Tuhan itu sangat kaya. Engkau setia dalam perkara kecil. Buat Tuhan itu 5 talenta itu kecil, saudara. Dan tahu kekayaannya berapa. Mungkin buat orang kaya, ya, 100 juta, 1 M itu kecil, saudara. Engkau setia dalam perkara yang kecil. Jadi kemampuan yang Tuhan titipkan kepada kita, talenta yang Tuhan titipkan kepada kita, buat Tuhan itu kecil. Mungkin buat kita, wah ini luar biasa, wah ini besar, bisa dibanggakan. Tapi buat Tuhan itu semuanya itu hal yang kecil. Kau setia, kau yang baik dan setia. Orang yang mau bekerja di hadapan Tuhan
Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Orang yang setia, orang yang baik dan setia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kalau saudara semakin setia kepada Tuhan, saudara akan memiliki perkara-perkara yang lebih besar. Saudara akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang naik jabatan, ketika pimpinan itu melihat, wah karyawan ini bagus, setia, teliti, kemudian dinaikkan tingkatnya, itu tanggung jawabnya saya gede apa saya cilik? Ya Mas Bagus, enggak jabatannya, tanggung jawabnya saya gede atau saya cilik? Tambah besar. Kenapa dinaikkan? Karena dia melihat yang kecil saja sudah tanggung jawab, maka diberi yang lebih besar. Diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dan satu hal lagi, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau bos itu sudah katakan ya hal yang seperti ini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa saudara? Wis dianggap keluarga. Dianggap keluarga. Ayat selanjutnya 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, dulu 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihatlah aku beroleh laba 2 talenta. Ayat selanjutnya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kalimatnya sama. Yang 5 talenta, yang memperoleh laba 5 talenta, dan yang memperoleh 2 talenta. Apa yang dikatakan tuannya itu sama. Hambaku yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi Tuhan ini gak melihat berapa hasilnya, gak membedakan, oh yang 5 ini lebih hebat, yang 2 ini lebih rendah. Tapi penghargaan dari tuannya itu sama. Karena apa? Karena Tuhan ini melihat sesuai dengan kesanggupannya. Dia cuma sanggup ini. Dia sudah bekerja keras, ya hasilnya seperti ini. Hasilnya gak bodoh, 1,5, 1,2. Tapi di hadapan tuannya, dia menilai, hai kamu hambaku yang baik dan setia. Akhirnya apa? Naik pangkatnya, saudara. Dinaikkan pangkatnya. Kamu akan mendapat tanggung
tanggung jawab yang lebih besar. Dan apa? Masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dalam perhatikan di sini, penilaian orang yang terima 1 talenta. Yang tadi saudara sepakat, kita sepakat menilai orang ini bodoh, malas, zablek dan lain sebagainya tadi. Penilaiannya kepada tuannya apa? Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Dikasih kesempatan sedilok nih saudara. Kasih kesempatan untuk kamu ini berkembang menjadi lebih baik. Tapi penilaiannya apa? Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Penilaian kita piye saudara? Kira-kira kalau kita ketemu dengan orang yang seperti ini, kira-kira kepala kita wis dikasih kesempatan, wis dimodali, wis modalnya gak gelem dilakokne, ketemu malah ngamuk-ngamuk saudara. Iya enggak? Ketika ketemu lagi dengan tuannya malah ngamuk-ngamuk. Tahu Tuhan ini adalah Tuhan yang kejam. Tuhan yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Gak ingat talenta tadi punyanya siapa? Kamu kerja menghasilkan juga untuk tuannya dan untuk kamu sendiri. Kira-kira yang laba 5 talenta, laba 2 talenta, si kanggo awake dhewe piro saudara? Apa awak dhewe gak cukup untuk apa-apa, mau kerja bakti? Gak mungkin dong. Kalau kita aja mau usaha sih bingung modal, di sini modal, ketuanya ini gak ngomong nanti bagi hasilnya sekian sama sekian. Dan kalau pengusaha modali, saudara dimodali, itu biasanya bagiannya gimana saudara? Saudara tahu bagiannya kira-kira saudara? Yang umum, itu 6-4. Sing di modal itu 6, sing ngerjani 4. Dia dapat 40%. Yang modali dapat duit gede loh, gede itu duit loh. Saudara gak bakal dapat 40% tanpa modal itu tadi. 64 itu sudah bagus. Kalau kita lihat saja, kalau hitungannya 64, kalau dia bisa ngasih kepada Tuhannya itu 5 talenta, berarti buat dia ulang untung piro saudara? Piro. Ya, sekitar 4 saudara.
sing limo. Ya, sebab dia tuannya dia bisa setor tuannya 5 talenta. Dia bagiannya taruh gampangannya 4 talenta. Tetapi yang bodoh tadi, yang terima 1 talenta tadi, ya, dia ngeloknya tuan itu tuan yang kejam, ya, yang menuai tidak menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur lokasi. Duwe mau tak kayak modal, kok katanya nggak menabur. Yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Kok aku sih duit. Aku sih duit. Ya saudara, apa yang dikatakan Tuhan itu selanjutnya? Ayat selanjutnya, ayat yang ke-25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan di baliknya ukul saudara. Untungnya gak cerita baliknya ukul. Ayat 20. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya beserta dengan bunga. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. 1 diambil, dikasih siapa saudara? Saya punya 10 saudara. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Orang yang memiliki 1 talenta, selain dia dihukum, apa saja yang ada padanya diambil, diberikan kepada siapa yang memiliki 10. Supaya apa? Supaya yang memiliki 10 itu berkelimpahan. Dan hamba yang jahat tadi akhirnya di mana? Ditarik, dihukum, masukkan ke dalam penjara. Dan apa saja yang dimilikinya akan diambil. Karena pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan paling tidak memberi 1 kepada kita. Kerjakan, kembangkan itu. Ya mungkin kita merasa aku dari sombong, tapi Tuhan tetap beri 1. Saudara harus memiliki peran di dalam kerajaan Allah.
Jangan cuma nganggur. Saya peran saya apa? Jangan cuma jadi pengangguran di kerajaan Allah. Kalau jadi pengangguran dibuang. Kita harus melakukan sesuatu. Cari talenta itu ada pada saudara. Tugasnya cari apa yang Tuhan beri. Saya mau kembangkan. Saya mau membangun bersama-sama kerajaan Allah. Saya mau bangun bersama-sama kerajaan Allah. Oh, aisoku ya mau iki. Kembangkan itu. Jangan sampai ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu katakan, hai kamu hambaku yang jahat dan malas, wis dikasih anugerah, gak mau, cuma disembunyikan. Dan paling tidak kita, saudara, bisa berbicara, bisa ngomong. Siapa sih gak bisa ngomong? Kalian bisa ngomong. Ngomong apa? Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saudara bisa ngomong, bercerita tentang Tuhan Yesus, apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Siapa sih gak bisa cerita bahwa itu apa yang telah Tuhan kerjakan. Cerita pengalaman saudara kepada orang lain. Kita bisa saksikan. Paling yang ini yang bisa kita lakukan. Dan bisa berdoa. Semua bisa berdoa untuk membangun kerajaan Allah. Sekali lagi Tuhan pengen kita ini berperan dalam kerajaan Allah. Gak cuma minggu teko lugu rumah mulai bar kelali benar. Firman-Nya mau apa ya? Jangan seperti itu. Kalau saudara tidak berkembang, saudara secara pribadi tidak berkembang, Tuhan itu ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu cuma katakan, hai kamu hambaku yang jahat dan malas. Buru-buru diajak ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanku. Panggil pengawal, seret dia, masukkan dalam perjalanan, dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap gigi, ratapan dan katakan gigi. Dan jangan sampai saudara nanti nyesel. Nyesel sudah terlambat, saudara. Ketika Tuhan itu datang, ketika Tuhan itu jatuhkan hukuman, baru nyesel. Oh iya, kenapa aku jadi hamba yang jahat dan malas? Sudah diberi seperti itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan, kok cuma diam aja, gak mau melakukan sesuatu. Tapi kita rindu, saya semua rindu. Mari
setiap bagian dalam pekerjaan, di dalam kerajaan Allah. Kita tidak mau cuma sedekap terus cuma ngomong tak udara, mau beri kita kurang ini, kurang ini. Nanti delok sih semuanya mesti ada kurang ini. Ya saya kurang itu loh tutup. Nah bolongan itu loh ditutupi. Saudara tahu itu bolongan ya ditutupi. Aja malah nek bolongan. Ngono kalau bolongane akeh. Sampai bolong gede ngono kok meneng ae Pak Pendeta. Apa liyane kok meneng ae. Tidak tahu bolongan, dia tak tutup. Apakah saudara gak bisa nutup? Bisa. Kalau ada lubang ditutup, kita lakukan semuanya untuk kerajaan Allah, supaya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tidak mau menjadi hamba-Mu yang jahat dan malas. Tapi Tuhan, setiap talenta yang Kau berikan kepada kami mau kembangkan itu semua untuk kerajaan. Kami mau kembangkan itu semua Tuhan untuk kemuliaan. Kami mau menjadi diam. Kami mau menjadi semangat Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi. Biarlah panggilan-Mu gak sia-sia buat Kau panggil kami, tapi kami mau melakukan, kami mau bekerja untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman itu bukan hanya kita dengar saja, tetapi firman itu benar-benar tanam di hati kita. Dan itu berakar di hati kita dan bertumbuh dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Joko dan persembahan yang kedua oleh Ibu Toyo. Gusti
Jumat jam 20 ada misbah doa. Hari Sabtu ada latihan musik jam 6 sore. Dan untuk hari Minggu jam 8 ada ibadah raya. Belum disertai perjamuan suci ya ini. Leader Ibu Ana, singer Ibu Margianti dan Catherine. Haleluya, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri. Oh iya, masih ada untuk pemain musik. Drum Bapak Wito, gitarian, bass Christian, keyboard Bapak Wedi. Haleluya, kita akan bangkit. Segala puji, syukur bagimu. Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan, di hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati, Kau mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan Kau memberkati kehidupannya. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, rumah tangganya Tuhan, anak cucunya di mana saja berada Engkau memberkati. Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan. Kami rindu Tuhan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Engkau beri kami semangat, Engkau beri kami kemampuan untuk kami tidak tinggal diam, tapi kami mau bekerja untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir di mana saja mereka berada. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat Natal yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Tuhan, kami rindu Natal tahun ini Tuhan, Natal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah janji iman di hadapan-Mu, supaya ia dapat melaksanakan apa yang telah ia janjikan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.
Kalau juga pagi hari ini kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan setiap perjalanan anak-anakmu dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu menyertai mereka, sehingga mereka dapat sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam kata saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di alam-alam pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.